Saya pengennya teman-teman tuh nggak jadi blusuk-blusuk terus, bukan begitu main konsep ini. Cara sudut pandangnya Pak Haji Adan Harith itu sudut pandangnya. Terus siapa lagi? Pak Randu, siapa lagi? Pak Rudi, Pak Andi, itu yang harus kita contoh. Mereka itu nggak lagi nyales, duduk di lahat, mereka membangun bisnis, kumpulkan timnya. Nah, yes, dah ke Linggau. Yes, begitu nengok bulanan masuk kategori 20 terbesar penghasilan di PTBS. Begitu kawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wah, luar biasa. Tim Laskar? Kita Tim Laskar? Oke, baik, luar biasa ya. Tadi saya dengar Pak Ade juga luar biasa ya. Terus Pak Hamdan juga luar biasa menyampaikan. Terus di-closingi oleh Pak Damri ya, yang minta teman-teman semua yang patut untuk diambil hal-hal positif. Karena kata Pak Ade tadi, beliau dulunya memang saya lihat Pak Damri ini pertumbuhan cara bicaranya udah mulai jauh. Dari awal saya ketemu sampai sekarang jauh sekali perubahannya. Itu karena apa? Allah bisa karena terbiasa, betul nggak? Jadi makanya teman-teman sekalian, kalau belum merasa bisa, jangan punya mata yang sulit melihat kebenaran, telinga yang sulit untuk mendengar kebenaran, hati yang sulit menerima kebenaran. Kalau tiga hal ini kita tidak miliki, padahal kita nggak bisa nih. Tapi ketika ada pembicara yang di depan, kita sulit untuk mendengarkan mereka, kita sulit untuk melihat mata kita sulit untuk membuka hati untuk belajar seperti mereka. Kita akan punya kesibukan masing-masing ketika kita lagi belajar. Makanya teman-teman sekalian, tiga hal inilah yang sebenarnya menjatuhkan kita semua. Jadi hati-hati, kenapa saya tidak bertumbuh? Karena ada tiga hal ini yang lengket ke dalam diri kita. Ketika kita ada mendengarkan sesuatu kebaikan, maka kita acuh dah acuh. Berarti kita tidak punya hati untuk menerima kebenaran. Ketika kita ada mendengarkan sesuatu yang positif, ya, melihat pertemuan atau seminar positif, mata kita nggak sanggup melihat kebenaran tersebut. Karena memuakkan, menjengkelkan, menjenuhkan. Itu. Makanya teman-teman sekalian, dari mulai saya berbisnis tahun 2008, membangun bisnis network, saya selalu duduk terdepan. Karena saya tahu rapot saya itu isinya merah semua. Bahkan matematika isinya 2. Sampai anak saya tertawa terpingkal-pingkal melihat isi rapot saya. Alangkah gobloknya Pak Ayah, kata dia. Sampai dia sambil tertawa ngomong bahwa ayah saya goblok, kata dia gitu kan. Bodoh. Saya tahu kemampuan saya punya otak yang tidak terlalu hebat seperti orang-orang lainnya. Maka saya memaksakan diri. Jangan sampai sekolah saya goblok, cari duit juga goblok. Maka saya bertaubat kepada diri saya sendiri. Saya harus duduk paling depan, buka mata saya, buka pikiran saya, buka hati saya. Untuk mendengar, melihat, dan merasakan orang itu. Dan ketika orang itu maju, otak saya langsung mengatakan, besok saya harus lebih hebat daripada orang itu. Cuman ngomong begitu saja. Dan uniknya kita pengen merubah hidup, tapi kita tidak melakukan yang diajarkan oleh Islam. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selain kaum itu sendiri yang kita harus bukan merubah kehidupan itu langsung bangun pagi langsung berubah, bukan. Yang kita rubah itu ada beberapa item yang harus kita rubah. Yang pertama adalah rubah cara berpikir. Sudah? Yang kedua, rubah cara berkata. Baru yang ketiga, rubah cara bertindak. 3 hal ini kalau sudah diubah, maka hidup kita akan cara berpikir. Kalau kita orang lain bilang Anda tidak bisa, maka Anda langsung berpikir bahwa Anda bisa. Aduh, aku sepertinya nggak bisa kayak ini nih, presentasi macam ini nih. Oh, kita udah tahu kelemahannya. Saya nggak bisa presentasi.
Ya berarti Anda harus belajar present seperti itu saja. Jadi makanya teman-teman sekalian, artinya apa? Kalau kita udah membuka hati, membuka pikiran, betul nggak? Maka semua ilmu akan gampang masuk ke kepala. Coba sekarang, siapa yang belum bisa presentasi angkat tangan? Belum bisa presentasi kayak tadi? Nah, yang belum bisa presentasi kayak tadi, tapi yang suka ngomong dari tadi siapa juga? Ya silakan maju ke depan untuk mengulang lagi apa yang dipresentasi tadi. Dan harus lebih hebat daripada orang yang di depan tadi. Ayo silakan, kami kasih waktu 5 detik, 5 menit atau 5 jam. Atau 5 hari kami tunggu di sini. Lebih bagus daripada orang yang tadi. Kalau kita belum bisa seperti orang yang di depan, buka mata, buka hati, dan buka pikiran untuk belajar. Learning by doing. Belajar dan lakukan. Belajar dan lakukan. Baru ajarkan. Ya, belajar baru lakukan. Terus teach. Ya, coach tim Anda. Ya, bimbing tim Anda. Makanya kali ini saya akan membahas tentang service dan membimbing. Ya. Teman-teman harus ketahui bahwa bagi Anda yang new member, setelah itu ada Star Ambassador, ya, Star Ambassador. Setelah itu Big Ambassador sampai Luxury. Oke. Nah, di sini teman-teman harus paham nih, ada beberapa bagian yang teman-teman harus lakukan. Ya. Sell. Terus sponsoring. Setelah itu coaching. Kalau new member, sellingnya berapa persen? 80%. Terus sellingnya, sponsoringnya 20, coachingnya nggak ada. Jangan coba-coba baru member langsung ngajarin bahwa kita 7 langkah sukses, kita harus begini, ya. Baru member, new member nih, baru dapat motor ke bawah, udah dudukin. Wah, strateginya kita harus lompat kiri, lompat kanan. Setelah itu kita berenang ke lautan, baru keluar kita jadi luxury ambassador. Jangan coba-coba mendengarkan new ambassador ngomong dan membimbing. Pasti salah. Karena ini mereka coba. Tapi apa yang dilakukan? Selling, langsung ajarkan home meeting. Langsung di lapangan home meeting. Itu yang cara mereka membimbing. Tapi kalau untuk ilmuwan, lemparkan ke lebih tinggi lagi, yaitu star ke atas. Paham? Karena star ke atas sudah mulai ada yang namanya coaching. Nah, begitu dilakukan, selling 80%, sponsoring 20%. Sponsoring ini dapatnya di mana? LOP, home meeting business, betul nggak? Terus, one by one on one boleh juga, one on one jadi ketemu satu orang langsung ngomong. Langsung kita ngomong. Ini bisnis ya. Ini luar biasa. PT kita gini. Langsung. Setelah itu lempar ke LO. Setelah itu home meeting bisnis. Kalau bisa home meeting bisnis dilakukan setiap lakukan itu setiap hari home meeting bisnis. Pagi, siang, atau malam. Yang tidak bertumburan dengan yang namanya home meeting produk. Kegiatan selling harus 80%. Jadi mahir, master jualan produk. Dari mulai produk pertanian, produk kesehatan, produk kewanitaan dan kejantanan, ya, kebetinaan dan semuanya harus dihafal. Oke? Siap? Ya. Jadi jangan lupa semuanya kita harus pahami. Dari produk kesehatan, asam urat, diabetes, ya, kejantanan, kebetinaan, semuanya harus betul-betul dipelajari. Dan ketika Anda master jualan, Anda punya duit. Ketika punya duit bisa melakukan yang namanya sponsoring. Kayak Pak Hamdan, dia punya uang,
Ya, hasil cek kesehatan, hasil jual produk. Dia ngajak orang makan, duduk di kafe. Berani nggak? Ngomong bisnis enak nggak? Lah kalau di dalam dompetnya hanya 2.000, berani nggak ngomong bisnis? Paham sampai di sini? Makanya, coach, saya kok nggak ada duit? Pasti dia tidak selling. Paham sampai di sini? Berarti kerjaan teman-teman tidak melakukan struktural yang benar, konsep yang benar. Nah, ada yang kebablasan, kerjaannya 100%, bangun tidur melek, siapa asam urat? Bangun tidur, diabetes, di mana diabetes? Gitu ya. Ada. Pagi ke ibu yang diabetes, siang ke ibu yang asam urat, yang ke malamnya ke bapak yang kurang kejantanan, ya. Jadi seharian tidak ada melakukan yang namanya makanya bisnisnya tidak akan pernah berkembang. Ingat, bisnis ini marwahnya networker. Paham? Network, net jaringan, work kerja, kerja jaring. Paham sampai di sini? Bukan sales work. Sales work itu gitu. Ya, paham kira-kira? Jadi sales work itu kerjanya jualan aja. Itulah sales work. Kalau Anda sudah masih melakukan hal seperti ini, cepat bertobat. Anda salah tempat. Karena sales sebabnya. Ya, paham sampai di sini? Jadi mau sales apa mau jadi kerja network? Kalau netbook harus ada sponsoringnya. LOP begini gila-gilaan. Ini, oh LOP. Kayak mana ya? Payah. Di dunia ini hanya aku sebatan seorang. Kalau udah seperti itu, tidak bakal bisa bertumbuh. Percaya sama saya. Hitam di atas putih kasih materai saat ini juga. Saya nggak bangun network. Atau nggak mau bangun LOP di wilayah-wilayahnya. Nggak mau mengundang. Kalau ngundang nyuruh orang, undang yang dia nggak ngundang. Paham sampai di sini? Akhirnya apa yang terjadi? Bisnisnya tidak bertumbuh. Lah kalau yang udah seperti itu, percaya sama saya, paling banter bertahan 1 tahun. Itu udah hebat. Biasanya bertahannya 3 bulan pura-pura aku di belakang layar aja. Aku nggak mau tampil. Aku tidak pulau lah nak cak orang itu posting-posting di grup. Aku tunjukkan kaget tuh. Aku yang terbaik. Postingan aku miliaran-miliaran. Kita hitung. Mulai angka detik berganti. Menit berganti. Jam berganti. Minggu berganti. Bulan berganti. Tahun berganti. Orangnya hilang. Karena dia di bawah tanah, rupanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dalam jaringan. Tepuk tangan untuk orang itu. Itu karena dia bermain di bawah tanah. Aku tak maulah kayak orang tuh eksis. Nanti kayaknya sok-sokan pamer-pamer alasan supaya dia menolong dirinya kalau dia tidak mampu. Dia menolong dirinya bahwa saya ini pemalas, jangan dirajinin. Nanti bahaya kalau udah posting sekali, saya tergerak untuk melakukan lagi. Takut kalau besok udah melakukan lagi. Paham? Orang yang suka posting itu, yang suka posting di grup, itu udah terjerat. Orang terjerat riba, dia terjerat kondisi. Karena udah sering posting, tidak enak. Ujung-ujungnya posting terus. Ketika dia posting terus, berarti dia bertindak terus. Makanya penghasilannya lebih besar daripada teman-teman yang lain. Karena dia terpaksa karena sering posting. Yang tidak posting itulah dia menyelamatkan diri supaya dia menutupi kemalasannya. Tepuk tangan tim-tim saya yang di Pluto. Ya itu tim-tim saya yang di Pluto memang seperti itu. Kalau di Indonesia ini nggak ada. Ya, nah nggak ada dikit. Jadi teman-teman sekalian, ini makanya harus dipahami bahwa kalau kita tuh fokusnya selling salah juga. Fokusnya joinkan orang juga salah juga ini untuk new member ya. Dan kalau fokusnya tiba-tiba coaching, ada tuh. Baru gabung. Ayo kita kumpul teman-teman. Kita akan membicarakan bisnis yang luar biasa. Anda harus mengikuti saya. Cara saya, strategi saya, melewati kepintaran-kepintaran daripada Pak Febrian. Ayo, duduk sama saya. Saya punya strategi yang luar biasa. Tiba-tiba menghilang dan bisa dompet orang pindah ke dompet kita. Wah, luar biasa. Pokoknya mantap. Ya, begitu di coachingin, dolarnya pada bingung. Ini kok mentor ngomong apa? Paham sampai di situ? Karena apa? Jangan usah memaksakan diri menjadi luar biasa.
dilihat orang, nggak usah. Paksakan diri Anda untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan home meeting, posting, home meeting, posting, home meeting, posting, home meeting, posting. Dunia akan melihat Anda, Bapak Ibu sekalian. Dunia akan melihat perkembangan Anda. Nggak perlu ditunjukkan siapa kita. Dunia akan melihat Anda. Paham? Nggak usah. Aku ini luar biasa. Aku ini luar biasa. Dari awal saya gabung sampai Damri 1 tahun lebih baru saya tunjukkan eksistensi saya, siapa sebenarnya saya. Betul? Yang udah orang-orang lama pernah saya ngomong, saya ini pernah buka perusahaan orang. Dulu nggak ada, home meeting aja kerjaan kita, betul nggak? Disinilah teman-teman, alhamdulillah kita punya konsep yang luar biasa. Oke, petani saat ini belum mau, kita ganti kesehatan. Juga suatu ketika nanti mereka akan terjaring juga di pupuk kita, insya Allah. Tepuk tangan dulu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ada cara untuk bersilat. Kalau kita mau suka sama orang, ya, kalau zaman kita muda dulu, ada nggak? Kau suka sama aku? Kan nggak mungkin begitu, betul nggak? Cari dulu selahnya, kayak mana lah pendekatan, betul nggak? Nggak bisa langsung, you love me love you. Nggak bisa begitu. Ya, artinya kita mainkan dulu strateginya. Sama, petani juga kadang-kadang nggak mau langsung door to door, nggak mau langsung per-peran. Dia harus didatangi pelan-pelan dulu dengan konsep kesehatan mungkin. Ketika asam uratnya, diabetesnya, ya, sembuh, maka dia menggunakan produk kita, yaitu produk pupuk. Karena dia percaya sama kita. Karena Anda ini nggak sehebat mentor-mentor kita, betul nggak? Termasuk saya. Mentor kita udah pakai Pajero jalankan pupuk ini. Sebelum pakai Pajero, pakai expander. Ya orang ngasih duit 100 juta percaya. Lu pakai Astrea Grand ngasih 100 juta, besok dibikinnya rumah bagaimana? Betul nggak? Betul? Pakai Jupiter, ya, Jupiter yang bannya udah keok-keok, betul nggak? Ketika udah dikasih, aduh, 100 hektar ya, 100 hektar berarti 250 juta, mau dikasih, aduh, jangan-jangan nanti uangku dibawa kabur, betul nggak? Orang mikir, karena yang Anda bawa itu apa? Paham? Makanya cepat di PTBS ini Anda jalankan produk kesehatannya, cepatkan tembus Mobilio, Anda akan mudah closing berikutnya. Paham? Itu yang aku pengen teman-teman. Suatu ketika nanti, jangankan pupuknya, pabrik pupuk pun kita jual di Tim Laskar ini. Betul nggak? Bukan saya nolak Anda mau jual pupuk, mau jual tanah, mau jual racun di PTBS ini. Semua produk yang ada di PTBS harus kita jual. Tapi strategi mainnya bagaimana? Paham? Itu yang saya mau. Jadi bukan teman-teman itu saya buat seperti apa. Saya kepengen kita ada cara silatnya yang luar biasa besok. Ya, paham nggak kira-kira? Jadi kalau silat itu kalau cuma satu langkah dibaca kawan, makanya dibikin jurus banyak. Ya paham ya? Itu ya, Ustadz sama Pak Damri nih yang paham ya. Kalau Pak Anas mungkin bingung dia ya. Main kalau nak belago satu jurus pakai batu ya. Ya. Lempar batu ya kan. Nah, berikut ini jadi makanya teman-teman sekalian harus pahami bahwa membangun bisnis itu harus ada membangun bisnis. Ini yang untuk new member nih, paham yang new member. Jangan sampai bengong jalankan di sini. Apa dulu ya? Jadi Pak Puji keluar rumah, di mana orang asam urat, diabetes, stroke, kencing manis, rematik segala macam dicari. Betul nggak? Pak Warsan nih sudah entuk wong sakit Wah. Jadi kita home meeting cek di mana? Bukan begitu pola mainnya kawan. Paham kira-kira? Pak Warsan sebagai pengusaha harus berpikir begini. Pak Puji, berapa new app Anda bulan ini? Itu yang ditanya seorang leader. Bu Suharning, Anda udah joinkan berapa orang hari ini? Begitu caranya. Bulan ini udah berapa joinnya? Bukan orang sakit udah berapa banyak orang sakit yang Anda cek. Bukan begitu. Bisa dimengerti di sini. Ya, jangan sampai kita jadi dokter keliling terus sampai mati. Paham? Sampai mati akunnya maksudnya. Ya, jadi paham sampai di sini. Cara konsep main itu begitu. Nah, setelah itu Star Ambassador kerjaan Anda sudah selling 50%, sponsoring, sudah coaching belum? Belum. Jadi masih sponsoringnya masih harus gila-gilaan. Paham? Jadi sellingnya udah mulai dikurangin,
Jadi ngecek-ngecek orang sakitnya udah mulai dikurangin. Sponsoringnya yang dia lebih gila lagi karena dia sudah pakai mobil. Setelah ambasador udah punya mobil. Jadi kerjaannya apa? Pak Sandi, saya kumpulin orang. Ada 10 orang ini. Siap. Siapa? Sapam, tukang sapu jalan, tukang kerok got, segala macam. Loh, nggak ada yang orang kaya? Nggak ada. Ya udah, RS itu bakal jadinya gitu kan. Jadi udah kumpul. Ya sudah, itu kerjaan star ambasador mulai membangun bisnis. Nah, ketika orang yang tadi yang 10 tadi closing ada 2 orang, baru diajarkan ke lapangan. Kak Ita, you nggak usah ikut, cari pengembangan yang lain, 9 orang yang lainnya yang closing. Saya bermain kerja kedalamannya. Ini yang tukang got mau ngajak saya nyangkul. Bukan gitu juga ya. Tukang got mau ngajak ke orang yang sakit. Saya ngecek mulai, saya juga ajarkan saya selling gitu cara bermain. Jangan kayak Upin Ipin. Pagi sampai sore lu lagi. Seminggu sama lu lagi. Sebulan kita kok kayak Upin Ipin ya. Rambut udah sama. Betul nggak ya kan? Ujung-ujung kayak Upin Ipin kita ini. Ya Pak Warsan sama Pak Puji. Kalau dilihat kayak Upin Ipin, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Satu berambut, satu enggak gitu kan. Nah jadi begitu dia. Pak, Bapak udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok berdua aja? Karena kami setia dan bersahabat selamanya. Iya gitu. Jadi bukan begitu juga cara bermainnya. Harus Pak Warsan kontrol beliau. Pak, kalau Bapak nggak bertemu, Bapak ngerja apa di sini? Begitu. Pak Warsan juga bangun kaki ketiga, kaki keempatnya, kaki keduanya, dibangun seperti itu. Yang lain-lain juga begitu, paham nggak kira-kira? Jadi main bisnis itu harus profesional. Bukan keluar rumah, kita jualan. Tapi untuk new member harus belajar. Gedor rumah orang, jangan gengsi. Paham nggak? Gedor rumah orang, datangin keluarganya, datangin temennya, prospecting orang di pinggir jalan. Prospek di mana? Itu. Jangan sok-sokan baru dapat motor sudah kayak bos. Kumpulin. Ada orang yang mau bisnis. Kumpul biar saya ngomong sama saya. Bukan begitu Pak Damri, paham? Ya. Tapi luar biasa Pak Damri datang ke Pak Warsan. Wah, ngomongnya udah luar biasa, ya kan? Ya kan? Datang ke timnya Dini, datang timnya Buya, begitu. Bermain itu seperti itu. Jadi fokus ke kesehatannya, fokus ke kesehatan, dia sambil ngundang-ngundang orang juga kalau LOP. Saya lihat prospek di luar-luar kayak di Padang, di Pekanbaru. Itu cara Pak Damri. Beruntung teman-teman punya tim mentor kayak Pak Damri. Tepuk tangan sekali lagi. Dia udah melakukan langkah yang benar. Ketika mau mitranya nanya, tunggu. Saya ada mentor lagi di atas saya, Pak Sandi. Ini jawaban ini bisa saya ngomong jawabnya. Tapi ini yang layak Pak Sandi. Itu kerendahan hati Pak Damri. Calon luxury saya, tepuk tangan. Jadi paham nggak teman-teman? Jadi jangan sampai teman-teman salah jalan menjalankan bisnis ini. Ngerti nggak kira-kira? Makanya yang teman-teman punya 3 hal tadi yang masih sulit diarahkan. Teman-teman masih punya penyakit 3 tadi. Kuping yang malas mau mendengar, hati yang malas mau menerima, mata yang sulit untuk mendengarkan. Karena orang ngomong itu ngantuk. Maksud saya yang di planet Pluto ya, di sini nggak ada. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, inilah yang disebut strategi. Strategi lapangan. Nah, jadi kalau star ambassador itu udah 50. Jadi fokusnya sudah seperti itu. Makanya udah mulai membimbing dengan cara memberikan bisnis. Nah, kalau udah big ambassador, kerjanya apa? Sellingnya berapa? 0. Sponsornya 2. Coachingnya nggak jualan lagi kok. Ini nggak jualan lagi. Kalau big ambassador sama luxury ambassador masih jualan, itu salah mainnya. Tidak terduplika. Begini cara main, kawan. Ini cara main. Siap nggak kira-kira? Ya. Paham? Jadi teman-teman jalankan bisnis ini jangan kayak salah sekeliling terus. Ingat, ini perusahaan. Di bawah perusahaan tombaknya adalah sales. Sales satu apa banyak? Banyak. Ada sales.
Sales. Sales, mungkin ratusan sampai ribuan sales dalam sebuah perusahaan. Betul nggak? Kalau ada Satria nih, pasti dia yang paling ngomong besar. Betul, kata dia, karena dia salesnya. Betul nggak? Ya, nah, artinya apa? Di atas salesnya ada siapa? Super, betul nggak? Supervisor ini jualan nggak? Tukang bawa mobilnya. Betul nggak kira-kira? Kamu cara jualannya nanti begini caranya. Oh, sambil ngomong kan? Paham nggak? Dia ngasih strategi ke salesnya. Jadi dia yang bawa mobil. Sudah turun, dia nengok. Seringnya SPG. Begitu kan? Betul nggak? Begitu SPG-nya ngomong, dia sibuk ngemerain. Betul nggak kira-kira? Ada mulut yang jualan? Enggak. Yang jualan adalah dia sudah kerjaannya itulah kerjaan star ambassador, bro. Paham? Mau jadi star ambassador? Tepuk tangan. Nah, di atas star ambassador ada yang namanya udah masih di lapangan nggak? Sekali. Betul? Apa punya problem nih? Di daerah Tanah Garu ini ada apa? Kok produk saya nggak jalan? Dia langsung datangin. Betul nggak kira-kira? Tapi itu sebulan paling sekali kalau itu ada trouble. Kalau nggak ada trouble, dia nggak turun ke lapangan. Ini kerjaan manajer, memanage, mengatur. Paham? Nah, setelah di atas manajer ada yang namanya ngontrol nggak direktur ini? Enggak. Dia cuma ngontrol manajer. Di belakang tapi semua pekerjaan yang paling bawah, paling besar ini gajinya. Betul nggak kira-kira? Loh, kita jalankan bisnis network marketing. Mereka jalankan bisnis pekerjaan network marketing. Kita bisnis network marketing, mereka pekerjaan network marketing. Itu lebih hebat mereka cara bermainnya. Loh, Anda yang sebagai pengusahanya, loh kok Anda tidak bisa berpikir seperti orang yang di atas ini? Padahal Anda adalah owner. Betul nggak kira-kira? Anda bisnis independen. Ini bisnis Anda sendiri. Lah kalau bisnis Anda sendiri, Anda jalankannya mirip kayak sales. You sebagai salesman. Jadi mainkan bisnis ini bukan seperti sales sepanjang umur. Tapi kita lihat struktur mereka. Ini kerja network. Ini bisnis network. Bisa dimengerti sampai di sini? Apapun pekerjaannya, mau guru, mau apapun, dinas dimanapun, mereka kerja network. Semakin banyak guru-guru ya yang hebat-hebat, semakin tampak kepala sekolah yang bagus. Betul nggak? Kepala sekolah di suatu daerah Merangin ini bagus, maka kepala dinas di Merangin yang tampak bagus dari atasannya. Paham kira-kira? Itu cara konsepnya. Lah kalau teman-teman bisa membangun tim Anda, penjualannya hebat, maka juga Anda menjadi orang luar biasa. Jadi tak perlu nampakkan kalau saya ini udah luar biasa, saya hebat, tunjukkan kesombongan saya. Tak perlu. Biarkan dunia yang menganggap Anda hebat. Tunjukkan prestasi berapa mitra Anda. Kalau saya dapat motor 3, mobil 1, 350 juta. Saya hebat, saya luar biasa. Dengernya enak. Yang luar biasa bagaimana? Tim saya Dini dapat motor, tim saya Firmansyah dapat motor, tim saya Ustadz Idris dapat motor, dapat mobil, Pajero, Mobilio, Luxury, tim saya semua yang hebat. Itu luar biasa. Paham? Jadi kita harus servis tim kita itu benar-benar dengan konsep yang benar. Jadi kita konsep membimbing tim kita juga dengan konsep yang benar. Jangan sok-sokan Pak Puji langsung ada satu orang downline. Jangan ke Pak Warsan. Saya lebih hebat. Wah, begini caranya. Kamu udah puasa 7 hari 7 malam? Puasa muti? Belum. Lakukan dulu. Baru join sama saya. Wah, strategi ini luar biasa. Melebihi daripada Pak Febrian. Misalnya begitu ya. Tapi Pak Puji nggak begitu. Orangnya santun dan luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Pak Puji, kata Pak Warsan, potong rambutmu. Iya, siap, kata dia gitu kan. Jadi, Pak Puji,
ikut LOP, tapi tutup mulutmu, kata Pak Warsan. Berangkat saja, berangkat. Tepuk tangan dulu ya. Jadi gitu. Jadi ya Pak Warsan agak kolerik orangnya ya. Jadi hati-hati ya. Jadi makanya teman-teman sekalian, kalau membangun konsep Anda seperti ini, pasti jadi. Saya pengennya teman-teman tuh nggak jadi blusuk-blusuk terus, bukan begitu main konsep ini. Cara sudut pandang Pak Haji Adan Haris itu sudut pandangnya. Terus siapa lagi? Pak Randu. Siapa lagi? Pak Rudi. Pak Andi. Itu yang harus kita contoh. Mereka itu nggak lagi nyales. Duduk di lahat, mereka membangun bisnis. Kumpulkan timnya. Nah. Yes. Yes. Pindah ke Linggau. Yes. Yes. Begitu nengok bulanan, masuk kategori 20 terbesar penghasilan di PTBS. Begitu kawan. Jadi teman-teman bukan jadi saleh selamanya di tim Laskar. Salah besar. Yang kaya cuma Sandi Rahmat dan Pak Firdaus. Mengerti nggak kira-kira? Kenapa saya buka transparan ini? Karena salah teman-teman sendiri nggak membangun bisnis net. Yang Anda kerjakan adalah siapa Bang? Siap? Lah sekarang jadi pertanyaannya, gimana coach ngatur ini supaya pas? Betul nggak kira-kira? Bagaimana ngatur ini supaya pas? Yang pertama adalah Anda harus punya daftar nama. Jadi daftar nama sama dengan peta. Jadi mau kemana kita besok? Jadi kita nggak ngabal karena kita punya ngerti nggak kira-kira? Saya sama Buya Idris, Pak Sandi, misalnya dilempar di suatu daerah, misalnya di daerah Palembang. Kita ini nggak tahu Palembang ini gimana, mau kemana, wilayahnya apa kita nggak tahu. Nanti kalau kita seandainya terabas-tabas saja, operasional kita banyak keluar Pak Idris, Buya Idris. Gimana caranya? Beli peta. Jangan kayak kita arah utara Pak, arah utara. Rupanya ya kan ujung-ujungnya masuk hutan, kena begal awak di Palembang ya kan? Ya itu. Nak ngomong bahasa Palembang kita lupa boleh ya kan? Nah, kene kita ya kan? Kene tuje bute ya kan? Nah, jadi apa yang terjadi? Ketika kita udah seperti itu udah salah langkah. Mobil banyak habis minyaknya, yang dijumpai tidak ketemu. Buka petanya, kita mau ke rumah Pulan. Buka. Oh, di sini rumahnya ini nih, dekat Prabu Muli. Enak kita, paham? Kayaknya Prabu Muli arah selatan, Pak. Gas, malah tembus Sungai Lilin. Betul nggak kira-kira? Paham sampai di sini? Itu yang kawan lakukan. Ayo kita ke rumah si A. Kayaknya banyak orang sakit diabetes, stroke, dan asam urat. Begitu sampai sana, orangnya lagi pergi ke pasar. Pasarnya pun nggak tahu pasar apa. Jangan-jangan dia pergi ke pasar Jambi. Betul nggak? Nah, jadi nggak ketemu. Jadi makanya buat daftar nama, telepon. Buat janji saya mau ke rumah, nanti ada cek kesehatan. Di A1-kan dulu. Jangan, ada di rumah? Ada. Ngapa? Ngomain aja. Oke, nyampe sana, dia lagi beribut sama keluarganya. Anda ngomong cleansing, balancing, activating. Piring meledak ke kepala Anda. Paham? Jadi hati-hati. Jadi A1-kan dulu lokasi. Ngerti ya? Nah, yang berikutnya, Anda harus punya program kerja. Dari pagi sampai malam, Anda harus buat. Kalau Anda misalnya ngasuh anak, bikin ngasuh anak dulu sampai jam berapa. Ngerti nggak kira-kira? Mau masak, buat masak dulu jam sekian sampai jam sekian. Jangan pakai lagu India, bisa-bisa sampai jam 1 siang nanti masak. Ya, sambil masak, sambil denger lagu India sampai kita telepon tak diangkat. Ya, bukan dolen saya di sini, dolen saya yang di Pluto. Nah, jadi saya telepon, nggak diangkat-angkat. Ebo, ada di belakang gitu ya, gedor rumahnya. Tapi lagu India, Merejane Kiahe, hidup. Jadi besar kali. Yo, begitu saya gedor, halo Ibu, oh iya. Untung udah saya bom pencetum, wah baru saya udah capek nunggu dari depan. Pak Damri udah ke belakang karena Merejane ya tadi udah terlalu besar gitu kan. Jadi lupa masak tadi kan
Kece tahe jadi kelamaan. Nah, makanya teman-teman buatlah program kerja yang benar. Masak 2 jam, ya kan? Mandi 5 jam kayak Dini. Terus presentasi kemana? Jadi presentasi pun dibikin program kerja tuh enak. Kita ketemu nanti kesehatan 3 orang, bisnisnya 1, ketemu. Tapi kalau yuk ini kayaknya ke sana yuk, gas yuk. Wah, kayak apa? Cari keberuntungan kayak harimau, dapat tikus alhamdulillah, dapat kijang alhamdulillah, betul enggak? Ya, ujung-ujung dapat landak. Ya tercekik sama duri ya kan. Pam pergi, habisin enggak keruan. Nah, itu harus hati. Kalau Din mitranya ngajak jalan, Din ayo jalan. Di mana program kerjanya? Oh, gitu. Coba tengok. Cocok, jalan. Kalau timnya tuh nunjukkan daftar kerja, pasti enak kerjanya Din. Pasti enak dan kamu cepat jadi luxury. Tim-timnya cepat jadi dapat big ambassador. Mau big ambassador tahun ini? Kerjakan dengan sistem secara profesional. Paham nggak kira-kira? Ketemu kan jalannya? Jadi ini pasti ketemu kalau lakukan ini. Daftar nama dan program kerja pasti ketemu. Pasti ketemu, ngundang pasti paling banyak tuh. Karena home sharing bisnis yang dilakukan setiap hari itu digiring ke LO, pasti LOP itu penuh terus. Itu caranya. Ada seminar-seminar itu udah takut. Oh, undangan saya pesan 50 coach. Loh, berani kali. Iya, saya udah yang closing sama saya udah 100 bulan ini. Walaupun RS semua. Ya, nggak apa-apa. Karena ada home meeting begitu dia masuk ke Grand LOP, maka orang itu ngambil keputusan bisnis, basic, reguler, priority, karena mereka sudah makin yakin. Paham? Tepuk tangan. Jadi begitu cara membimbing tim. Jadi membimbing tim seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jangan salah main. Servis pelanggan Anda. Jangan ditanya, Pak, udah habis belum BMAC-nya? Bukan begitu. Anda jadi debt collector produk namanya. Tapi tanya, Bapak udah diminum belum produk hari ini? Bagaimana kesehatannya? Ada perubahan nggak? Oh, setelah makan itu kenapa meriang-meriang? Kaki makin ngenyut-ngenyut. Sebentar, Pak, saya ke sana. Begitu caranya, paham? Saya lihat, jangan-jangan Bapak ada penyakit lain. Malah, kalau ucapannya seperti itu, bisa produk lain terjual lagi. Begitu datang lagi, oh Pak Puji, kenapa Pak Puji kok sakit kakinya, ngenyut-ngenyut? Oh ternyata Bapak ada gangguan lain, saraf kejepit. Bapak tambah 3 item lagi, Alkabes, Bapak tambah lagi LVN kalsi, Bapak tambah lagi kristal V. Loh, untuk apa kristal V? Karena Bapak kurang nyaman dalam permainan. Ya, gitu. Tepuk tangan dulu ya kan. Jadi seperti itu, dicandain, paham nggak kira-kira? Di situ tunjukin sama dia. Berarti hati-hati kalau orang ngeluh penyakit itu tambah produk berarti. Bisa dimengerti? Kalau orang, aduh kok kepalaku makin sakit. Sebentar Bapak, saya ke sana. Saya nggak mau tebak-tebak. Datang ke sana, cek ulang. Ternyata Bapak ada penambahan yang namanya cleansing. Harus di cleansing dulu. Dengan cara apa? Produknya X-Slim, ya kan? Terus ditambah lagi Body Moon supaya tidak terasa nyeri yang tinggi. Tambah X-Slim dan Body Moon, insya Allah Ibu akan hilang nyerinya. Seperti itu. Mengerti sampai di sini? Mudah-mudahan Anda bangun pelanggan 5-10 setiap bulan. 5-10. Bangun pelanggan ini sehingga dia beli terus setiap bulan. Anda tidak akan ketakutan poin setiap bulan. Anda tidak akan pernah takut rekening Anda kosong setiap bulan. Dan fokus ke 10 new apps. Ini harga diri nih, 10 new app. Bonus Anda pasti 10 juta per bulan. Udah titik. Udah ngerasain? Ya? Belum ya? Ya. Makanya Pak Puji jangan terlalu sering di bawah tanah. Nanti kedalaman Bapak bingung naik ke atas. Oke? Muncul, aktif di permukaan. Action. Siap? Siap semuanya? Ajrul, ya. Ya, jadi yang masih ada jiwa ego, terus jiwa gengsi, tinggalkan.
hidup Anda tidak akan pernah bergengsi. Kalau Anda menahan gengsi, hidup Anda tak akan pernah bergengsi. Tapi kalau Anda sukses, hidup Anda pasti bergengsi. Jadi teman-teman, bangunlah istana Anda di atas batu karang. Jangan di atas pasir yang tampaknya semua bahan sudah disediakan. Bangunlah di atas karang. Supaya apa? Supaya kokoh dan luar biasa. Pasir memang tampaknya bahannya cukup. Tapi kalau pasir itu terkikis dengan angin, istana Anda akan roboh. Bangunlah di atas karang. Supaya bisnis Anda akan menjadi luar biasa. Fondasinya orang-orangnya hebat-hebat. Bagaimana caranya? Masukkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada tim. Cek mereka baca buku atau baca apa. Betul nggak? Buku apa yang patut yang dilakukan. Kalau orangnya suka ngeluh, kasih buku berpikir dan berjiwa besar. Kalau orangnya suka ditolak orang tapi kasih mencari kawan dan mempengaruhi mertua. Bukan ya, mempengaruhi orang lain ya. Ada buku mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Dijelaskan di buku itu, kalau Anda mau majunya jangan tendang sangkarnya. Kalau Anda mau sesuatu dari seseorang itu, jangan sakiti hatinya. Cakep? Nah, jadi artinya teman-teman sekalian, buku itu sangat-sangat banyak untuk kita. Ya, banyak untuk kepemimpinan, leadership. Kayak Damri harus baca buku leadership. Bagaimana manajemen keuangan harus dilakukan, dilatih. Anda percuma punya uang ngecek sehari 300, sebulan berarti 9 juta. Tapi kayak orang miskin. Betul nggak? Ayo kita gini, aduh nggak ada duit. Padahal ngecek setiap hari. Sekali ngecek pamer pula 300, 600 sehari. Tapi duitnya nggak ada. Karena apa? Begitu udah dapat duitnya, mampir duitnya ke warung-warung. Jadi Anda kerja untuk mengkayakan warung. Sedangkan warung itu tak pernah kasih reward, kata Pak tadi ya, Pak Ade tadi ngomong begitu ya. Ya, Anda beli Pak Raden, pasta gigi Pak Raden, sabun Playboy, ada dikasih duit enggak kan? Nah, ini Anda beli tas, Anda beli baju, Anda beli lipstick, sampai 10 item Anda beli, ya bibir Anda tetap begitu juga, ya kan? Ya betul. Ya, betul nggak kira-kira? Ya, pakai bedak yang skincare-nya begini, ujung-ujung masih begitu juga. Udahlah, banyakin duit, tebalin duit, pakai Pajero, tiba-tiba cantik sendiri. Banyakin duit, pakai Pajero, tiba-tiba ganteng sendiri. Coba aja kalau nggak percaya. Betul? Siap? Jadi dapat duit itu jangan mentalnya mental miskin. Orang miskin tidak suka Betul nggak? Orang miskin itu nggak suka duit. Dimanapun orang miskin boleh duduk sama saya. Berani berdebat sama saya. Kenapa ya saya nggak kaya, kamu nggak suka duit? Karena setiap dapat duit 1 juta gajimu, di otakmu sudah 1,5 juta. Betul nggak? Kayaknya bagus ganti handphone yang agak kameranya bisa tembus pandang. Iya kan gitu kan? Harganya kalau dijual HP saya 1 juta, ditambah 1,5 juta lagi gaji saya, kayaknya cukup nih 2,5 juta. Begitu HP-nya terpakai, kok aku lapar perut aku ya? Tapi duit nggak ada. Paham? Makanya orang miskin ngapa berhari-hari begitu terus? Karena dia tidak suka duit. Ada duit mau dibuang. Tapi kalau orang kaya itu suka dengan makanya kerjanya keras. Setelah dapat duit dia nggak pernah beli yang receh-receh. Dikumpulkannya dulu. Begitu dia ke mall baru beli baju yang branded. Betul nggak? Beli tas yang branded. Wah, orang kaya kerjanya mewah-mewah karena duitnya dia tahu. Yang di ATM 10 juta yang dibelanjakan 2 juta masih ada 8. Lo Anda gaji 1 juta belanja yang 1,5 juta. Makanya kebablasan. Paham? Makanya kita lihat orang kaya beli mahal-mahal karena di rekeningnya dia udah tahu berapa isinya. Mengerti? Paham? Paham gak kita? Ya, oke Bapak Ibu sekalian, sekian dari saya. Salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses, bisa berkembang. Tujuan saya menyinggung Anda. Supaya apa? Kadang-kadang kita tidak bergerak kalau tidak disinggung. Padahal zona kita zona tidak nyaman. Betul nggak? Zona kita zona biasa-biasa aja. Tapi belagunya kayak orang luar biasa. Jadi tobat. Ya, jadilah umat Rasul
yang betul-betul umat Rasul. Rendah hati dan mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.